Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam konten Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bahan olahan karet atau bokar yang ditolak oleh perusahaan. Kenapa bokar atau bahan olahan karet ditolak oleh perusahaan? Ini adalah suatu peristiwa yang menyakitkan bagi petani atau para pengumpul yang membawa karet atau bahan olahan karet ke perusahaan, tetapi sampai di sana pihak perusahaan hanya melihat membuka pintu belakang dari mobil tersebut, ya, dari truk. Setelah itu pintu disuruh tutup kembali dan silakan keluar dari sini. Ada apa sebenarnya? Kenapa perusahaan tidak mau menerima karet tersebut? Ada berapa hal kenapa perusahaan tidak mau menerima karet tersebut. Satu, faktor daerah. Di mana-mana biasanya ada daerah-daerah tertentu di mana karetnya itu tidak mau diterima oleh perusahaan. Kenapa? Karena karetnya kotor. Misalnya Kalimantan nih, ada daerah A misalnya. Ini dari mulut ke mulut informasinya bahwa karet di daerah ini sangat tidak bagus karena direndam di dalam lumpur, sehingga pada saat dibawa ke perusahaan lumpurnya lebih banyak daripada karetnya. Nah, dan juga sudah hancur karena di dalamnya juga banyak berisi kotoran. Perusahaannya melihat dan suruh bawa keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mereka rendam dalam waktu yang sudah terlalu lama dan karetnya itu sudah tidak elastis lagi atau sudah hancur. Ketika kita pijak, karetnya itu dipijak, dia tidak kembali lagi. Berarti sifat elastisnya itu sudah tidak ada, makanya itu tidak diterima. Itu sangat menyakitkan sekali. Jadi jangan sampai karet yang sudah dibawa ke perusahaan itu ditolak oleh perusahaan. Kenapa? Karena para petani karet atau para pengumpul pasti mengeluarkan banyak biaya dari lokasi. Kalau lokasinya dekat mungkin tidak masalah. Tapi kalau lokasinya jauh, jarak tempuhnya bisa sampai 7-8 jam, dia harus membawa karet ini kembali ke daerahnya. Berarti biayanya sudah 2 kali lipat. Yang harusnya karet terjual dengan harga yang bagus, ternyata ditolak oleh perusahaan. Saya sudah melihat berapa kasus yang terjadi. Kalau perusahaan itu tidak toleransi, dia langsung suruh keluar. Berarti perusahaan betul-betul tidak mau pedulikan, tidak mau beli karet tersebut. Tetapi ada juga perusahaan yang lebih toleran. Kalau toleransinya itu diberikan, berarti karet ini harus dipotong. Misalnya 100 kilo dipotong 30%, berarti tinggal 70 kilo. Itu pun dibeli tidak sesuai lagi dengan harga normal atau harga normatif, tetapi berdasarkan negosiasi harga. Jadi kebiasaan yang kita tahu bahwa karet itu diambil sampelnya, langsung dites di labor atau ditafsir, kemudian baru ada negosiasi harga, kadarnya berapa, harganya berapa. Kalau karet itu sudah sangat kotor, bagi perusahaan yang mempunyai nilai toleransi, maka itu tidak dilakukan. Berarti sampel tidak diambil, hanya ditimbang, dipotong 30%, harganya sudah pasti di bawah harga beli. Karena apa? Karena karet ini kotor. Kalau tidak, 100% petani itu harus bawa kembali ke rumahnya. Ini kadang-kadang kita juga ada rasa kasihan pada mereka. Tetapi kalau itu diterima, itu akan membawa malapetaka buat perusahaan. Artinya, kualitas dari karet kita akan menurun. Maka lebih baik bagaimana caranya? Perusahaan harus memikirkan caranya supaya bagaimana caranya kita bisa menerima karet tersebut. Memang kadang-kadang kita lihat dulu yang mau kita potong itu berapa persen. Kalau misalnya tidak begitu parah, kita bisa potong mungkin sekitar 15-20%. Tapi kalau sudah sangat parah, itu pemotongannya bisa 30%. Berarti 30% itu diberikan ke perusahaan secara cuma-cuma. Maukah para petani dan pengumpul memberikan 30% itu kepada perusahaan? Kalau itu tidak mau, coba perhatikan cara untuk membekukan karet dengan cara yang benar. Sehingga daerah tempat kita membekukan karet atau tempat kita menderes karet itu tidak dicap oleh perusahaan bahwa di sana adalah para petani atau penderes karet
yang mutu atau kualitasnya itu rendah, sehingga dibawa kemana-mana harganya selalu rendah. Ini juga sangat menyakitkan para petani. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk seluruh para petani maupun para pengumpul, coba kita pikirkan untuk membeli karet para petani, khususnya para pengumpul, belilah yang betul-betul bagus. Dan bagi para petani, buatlah karet yang bagus, sehingga ketika Anda bawa ke perusahaan, kemanapun, karetnya menjadi prioritas. Artinya, karetnya mutunya adalah A, bukan C. Kalau yang sudah hancur, itu biasanya kualitasnya C. Kalau sudah masuk pada kualitas C, secara otomatis perusahaan akan memotong. Seperti yang tadi saya sebutkan, perusahaan akan memotong persen. Berapa persen kerusakannya? Yang tadi saya sebutkan berapa persen itu tergantung dari karetnya. Kalau sudah sangat parah, biasanya disuruh bawa pulang. Kalau misalnya masih bisa ditoleransi, kita potong mungkin 30-40% tergantung pada karetnya. Kalau misalnya harganya tidak sesuai, para petani maupun para pengumpul tidak setuju dengan harga tersebut, jalan satu-satunya adalah karet ini dibawa pulang. Memang itu merugikan para pengumpul dan para petani. Tapi apa boleh buat? Jika itu kita terima, itu kita akan mengalami salah satu kesusutan. Kita juga akan mengalami susut yang besar, dan juga mutu dari sir kita itu juga akan menurun. Jadi kita tetap mengedepankan profesionalisme. Kalau itu bisa diterima, kita terima. Kalau tidak, sebaiknya itu dibawa pulang. Karena itu tidak ada manfaatnya buat perusahaan. Dan itu juga tidak bisa dijual kemana-mana. Kemanapun para petani dan para pengumpul jual, pasti akan disuruh bawa pulang. Itulah sebabnya kenapa perusahaan menolak karet yang diantar oleh pengumpul maupun para petani. Ingat, selalu pada kualitas. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk keluarga luar biasa.